Kalau mau jadi aku, kamu tinggal main TikTok. Kalau mau tengok aku, kamu tinggal buka YouTube. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reski Berjuan dari Teknik Elektro Unjani Cimahi 2018 dengan NIM 221181001. Di sini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan sebuah gerbang logika dasar, yaitu ada D flip-flop, JK flip-flop, dan RS flip-flop. Tugas kali ini saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Elektronika Digital dengan dosen Bapak Susanto Sambasri. Ya, pada awal mula kita akan membahas RS flip-flop. Nah, kawan-kawan, di sini RS flip-flop ada beberapa bagian, ada yang memakai clock dan tidak memakai clock. Nah, kita sekarang kali ini akan memakai clock. Nah, sebelum kita melanjutkan ke simulasinya, saya mempunyai beberapa sedikit definisi dari RS flip-flop. Apa itu RS flip-flop? RS flip-flop adalah gerbang logika yang memiliki dua inputan, yaitu R dan S. R adalah reset, S adalah set. Nah, gerbang logika RS flip-flop ini mempunyai dua output, yaitu key dan key aksen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Ya, sekarang kita memasuki multisimnya, lalu kita cari komponennya di place atau bisa control W. Nah, setelah itu kita cari yang namanya interaktif digital. Untuk inputannya, yang pertama itu U1 yaitu sebagai S, yang kedua U2 yaitu sebagai clock, yang ketiga itu sebagai R. Nah, bagi teman-teman yang mau mencari komponen bisa langsung di place di atas di barisan file, atau bisa yang lebih cepat itu Ctrl W. Nah, setelah kita memasukkan komponen interaktif digital untuk input, lalu kita masukkan NaN. Nah, dan juga bisa dicari di place sama dengan mencari interaktif digital untuk sebagai inputan, dan juga bisa di Ctrl W sebagai untuk mencari input. Nah, kita sekarang menggunakan NaN yang berinputan 2 ya, berinputan 2 karena RS. Nah, kalau jika kita menggunakan inputannya yang 3 kaki. Nah, setelah NaN kita tambahkan lampu sebagai outputnya ya, atau sebagai key dan key aksennya. Nah, setelah lampu dimasukkan, kita lakukan penghubungan ya dari input sampai ke output, sampai menghasilkan outputnya. Nah, yang pertama kita hubungkan U1 ke U4 atau dari S ke U4, NaN yang berarti 2 ya, lalu U3 sebagai R ke NaN juga ke U5, lalu U4 dan U5 disambungkan atau bisa kita sebut sebagai couple, di couple. Lalu setelah itu kita hubungkan clock terhadap antara couplean antara U4 dan U5. Nah, kawan-kawan di sini sebisa mungkin ya harus rapi gitu ya, supaya hasilnya juga maksimal dan enak dilihat. Nah, setelah itu U4 dihubungkan dengan U6, terus U5 juga dihubungkan dengan U7 ya. Hal ini yang akan menyebabkan agar dapat terjadinya inputan key dan key aksen. Nah, lalu U7 sebagai output dari U4 kita hubungkan ke key, lalu U6 sebagai output dari U4 juga kita hubungkan ke key aksen ya, kawan-kawan. Nah, setelah beres instalasi, kalau kita coba apply, nah lampunya sudah hidup. Kita lakukan tabel kebenarannya satu-satu ya. Kita hubungkan, ada di 0
01. Nah, kita lihat dulu bentar, kita lihat kebenarannya. Kita rubah dulu ya, saya lupa. Kita rubah dulu nama-namanya dari U1 kita rubah ke S, lalu U2 kita rubah sebagai clock, namanya ada di label. Kita tinggal klik aja yang nama dari U3 U1 nya kita klik dulu, lalu kita rubah namanya sebagai apa yang semestinya. Nah, U3 sebagai R, U3 sebagai R. Nah, ada X1 sebagai key aksen, X1 sebagai key aksen, lalu X2 X1 itu sebagai key, lalu Q2 itu sebagai X2 itu sebagai key aksen. Nah, setelah itu kita lakukan run atau percobaan. Kita percobaan pada tabel kebenaran yang pertama. Ya. Kita ada di 001. Nah, outputnya itu tidak berubah, tetap mati. Ya. 00 benar. Karena keterangan RS itu ada 00 adalah no change. Lalu kita coba dengan 01. Kita transisikan clock di angka 1. Nah, hasilnya pun 01. Setelah kita simulasikan, lalu kita matikan, clock kembali 0, dan kita tabel kebenaran berikutnya yaitu 10. Nah, sesudah di-play, si clock dinaikkan ke 1. Nah, itu outputnya juga akan sesuai dengan tabel kebenaran yaitu 10. Setelah itu kita ubah lagi clocknya ke angka 0, kita turunkan dan kita ubah tabel kebenaran berikutnya yaitu 11. Nah, kita pada toggle ya, 11 itu toggle. Nah, setelah kita mensimulasikan dan sedikit penjelasan dari RS flip-flop atau SR flip-flop, nah yang kedua ada jika flip-flop. Sama, di sini juga saya akan mensimulasikan dari jika flip-flop, namun ada penjelasannya terlebih dahulu sebelum memasuki simulasi. Nah, jika flip-flop dan RS flip-flop atau SR flip-flop mempunyai perbedaan. Perbedaannya itu dapat dilihat dari keluarannya atau di tabel kebenarannya. Nah, dari jika flip-flop agak berbeda dari RS flip-flop. Kenapa? Karena jika flip-flop tidak memiliki sifat terlarang. Nah, hal tersebut dikarenakan berapapun inputannya yang masuk dari interaktif digital atau inputan, asalkan ada clock, si outputannya tidak akan berubah. Sedangkan RS atau SR, berapapun yang masuk, seperti contoh S-nya 1, R-nya 0, ketika kita simulasikan, hasilnya pun akan terhitung secara matematis, yaitu 01, secara teori juga. Nah, langsung saja kita simulasikan jika flip-flop ya. Nah, seperti biasa kita masuk dulu ke multisim. Nah, setelah masuk multisim, kita seperti biasa juga masuk ke place dan cari komponen, atau kita bisa kontrol V, lalu interaktif digital. Seperti biasa, interaktif digital. Seperti biasa juga interaktif digital yang U1 itu adalah J. Nah, kebalikannya misalnya yang tadi pakaian RS atau SR. Yang U2 nya clock dan yang 3 nya adalah K. Nah, sedikit perbedaan dari jika flip-flop. Di sini jika flip-flop menggunakan NAND yang inputnya 3. Inputnya 3 dikarenakan hal ini jika adalah rangkaian yang tidak mempunyai sifat terlarang. Nah, seperti biasa 4, 5 itu sebagai inputan,
Lalu kita mencari lampu seperti biasa juga ya, untuk membantu inputan dari interaktif digital ke lampu atau key dan key aksen, kita harus menggunakan dua NAND yang inputannya dua. Setelah itu kita ubah dulu namanya, ada di label. Setelah di label kita ubah J ya, soalnya kan ini rangkaiannya rangkaian JK. J, lalu yang U2 nya kita ubah jadi clock, 3 nya kita rubah jadi K ya. Lalu lampu X1 kita rubah jadi key, dan X2 lampu kita rubah jadi key aksen. Nah, setelah itu kita sambungkan inputan J ke kaki tengahnya NAND. Dari NAND kita sambungkan ke NAND lagi sebagai inputan untuk outputnya lampu. Setelah itu dari inputan K kita sambungkan ke U5, dan U5 outputnya masukkan kepada U7 sebagai outputan key aksen. Lalu hubungkan U7 ke key dan U6 ke key aksen ya. Lalu setelah itu di-couple seperti biasa U4 dan U5 karena ada clock. U5. Nah, U5 kita hubungkan ke lampu. Nah, hal ini untuk membantu dari kejadiannya agar outputnya ada memiliki nilai. Nah, seperti ini kita simulasikan 00, notching tidak berubah. Kita biasakan yang clocknya itu dinaikkan jadi 1. Kita naikkan jadi 1. Masukkan, kita ubah 01, 00, 01, maaf, kita naikkan jadi 1. Nah, 01 outputnya. Kita matikan dulu, kita ubah clocknya ke 0. Hanya jadi 0, kita 10 ya, tabel kebenarannya 10. Kita transisikan clocknya 1. Nah, 10 sesuai dengan tabel kebenarannya teman-teman. Setelah itu matikan lagi, kita ubah tabel kebenarannya di 11. Kita play. Nah, kita transisikan jadi 1. Nah, dalam ini kita mengalami arah berlawanan ketika di RS kita mengalami kalau 11 kita tunggal, di sini kita mengalami perlawanan, yaitu lampu tetap menyala. Terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kita membahas JK flip-flop, saya punya satu lagi nih, yaitu delay flip-flop atau kita bisa dikenal sebagai D flip-flop. Nah, D flip-flop ini kita kasih penjelasan sedikit ya sebelum kita lakukan simulasi. Nah, dari D flip-flop ini dibangun oleh RS flip-flop ya. Jadi delay flip-flop adalah perkembangan dari RS flip-flop. Perbedaan dari D flip-flop dan RS flip-flop dapat dilihat dari inputan R-nya. Ketika inputan R dari delay flip-flop ditempatkan salah satu komponen gerbang logika, yaitu NOT. Nah, pada kejadian ini dapat disimpulkan bahwa D flip-flop hanya melakukan outputnya yaitu RS saja, atau R itu sebagai reset dan S sebagai set. Jadi outputnya yaitu reset dan reset, atau bisa secara tabel kebenaran yaitu S0, R1 atau R1 dan S0 sebagai berikut. Lalu kita simulasikan sekarang ya teman-teman ya. Pada rangkaian delay flip-flop kita masukkan dulu komponennya, yaitu ada interaktif digital itu biasa sebagai D delay, kedua ada interaktif digital juga sebagai C nya sebagai atau clock. Dan nah, di sini kita tambahkan NOT ya, kita tambahkan NOT dan kita tambahkan NAND juga yang berkaki 2.
atau inputannya 2. Kita tambahkan NaN juga satu lagi untuk inputan dari U1 atau D ke Q1 atau Q2 atau Keynote. Setelah itu kita tambahkan U5 sebagai input penghubung dari inputan interaktif pada Q ya. Setelah itu tambahkan juga U7 untuk menghubungkan dari U4 untuk inputan ke Keynote. Lalu seperti itu ya, kita sambungkannya dari ini telah tersambung juga ya. U1 sebagai D dan U2 sebagai C itu sudah tersambung pada U5 dan U4. Nah, note juga inputnya tuh masuknya tuh dari D masuk ke C, ntar keluarnya dari Q sama Keynote ya. U6 ini sambung ke Q sama U7 juga. Lalu U6 disilang ke Keynote dan U7 disilang ke Q, seperti itu. Nah, untuk U5 dikapal dengan U4 yang terhubung dengan C atau clock. Nah, setelah beres kita simulasikan, dan sebelum simulasikan dirubah dulu namanya, yaitu 1 menjadi D dan 2 menjadi C. Jangan lupa untuk mengganti namanya ya. Setelah dirubah namanya, kita simulasikan. Nah, ketika 00 outputnya 01 benar, dan ketika 01 pun outputnya 01. Ketika inputannya 11 outputnya 10. Nah, ketika inputannya 00 mengalami kondisi terakhir seperti tadi semula, yaitu 01. Ketika inputannya D-nya 0, lalu C-nya D-nya 1, lalu C-nya 0. Nah, sama juga memiliki kejadian yang terakhir. Nah, sekian dari video presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.